Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Amirullah, mahasiswa STI Syarif Abdurrahman Pontianak, Kalimantan Barat, semester 5. Kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam, yaitu Bapak Abdurrahman MH, tentang jurisprudensi. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan jurisprudensi, mengetahui macam-macam jurisprudensi, mengetahui bagaimana jurisprudensi dalam hukum Islam, dan bagaimana penerapan jurisprudensi di Indonesia dan contoh kasusnya. Pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi berarti peradilan pada umumnya atau judikatur isprat, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara, serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan keputusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Selain itu, jurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan pengadilan. Jurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah hukum atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum. Jadi jurisprudensi hanya mengikat orang-orang tertentu saja. Namun putusan pengadilan adalah hukum sejak dijatuhkan. Pada umumnya dikenal adanya dua sistem peradilan, sistem Eropa kontinental dan sistem Anglo-Saxon. Dalam sistem Eropa kontinental, termasuk Indonesia, hakim tidak terikat pada presiden atau putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum yang serupa dengan yang akan diputuskan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tidak sedikit hakim berkiblat pada putusan-putusan pengadilan yang lebih tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara serupa. Namun dalam sistem Anglo-Saxon, hakim terikat pada presiden atau putusan mengenai perkara yang serupa dengan yang akan diputus. Asas keterkaitan hakim pada presiden disebut stare decisis et quieta non mover, atau disebut juga the binding force of president. Beberapa tokoh berpendapat tentang apa itu jurisprudensi. Yang pertama, menurut Yan Paramadiyapuspa. Berdasarkan Kamus Hukum karangan Yan Paramadiyapuspa tahun 1977, bahwa pengertian jurisprudensi adalah kumpulan atau seri keputusan Mahkamah Agung berbagai vonis beberapa dari berbagai macam jenis kasus perkara yang berdasarkan dari pemutusan kebijaksanaan di setiap hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya untuk memutuskan kasus-kasus perkara yang hampir atau sama. Dengan adanya jurisprudensi demikian, para hakim secara tidak langsung dalam membentuk materi hukum atau jurisprudensi demikian merupakan sumber hukum. Yang kedua, menurut Topo Santoso, menurutnya bahwa jurisprudensi adalah tidak sama dengan undang-undang, karena jurisprudensi memiliki kandungan norma khusus yang memiliki sifat individual dalam kasus tertentu. Sedangkan dalam undang-undang, sifatnya umum. Jurisprudensi tidak sama dan tidak setara dengan undang-undang. Yang ketiga, menurut Denny Indrayana. Menurut Denny Indrayana, bahwa pengertian jurisprudensi tidaklah sama dengan undang-undang, baik dari segi ketentuan hukum, positif maupun dari segi doktrin. Yang keempat, dari Philippus M. Hajin. Berdasarkan pendapat Philippus M. Hajin, dengan menggunakan pendekatan konseptual bahwa berdasarkan Undang-Undang 1945, pengertian jurisprudensi adalah produk kewenangan legislasi DPR dan karakter yuridis yang bersifat abstrak umum, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung yang berada dalam ranah judicial decision yang memiliki sifat yang konkret individual. Maka dalam undang-undang tidak dapat disamakan dengan putusan Mahkamah Agung. Yang terakhir, menurut Suhino. Sedangkan menurut Suhino bahwa suatu keputusan Mahkamah Agung dapat disebut dengan jurisprudensi ketika putusan Mahkamah Agung tersebut mengenai suatu materi tersebut telah dirunut, dipakai sebagai acuan dalam keputusan Mahkamah Agung mengenai materi yang sama yang paling sedikit 5 keputusan Mahkamah Agung. Yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam jurisprudensi. Terdapat beberapa macam jurisprudensi. Yang pertama, jurisprudensi tetap. Pengertian jurisprudensi tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap. Pengertian jurisprudensi tidak tetap ialah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Yang ketiga,
Jurisprudensi semi-yuridis. Pengertian jurisprudensi semi-yuridis yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khususnya pada pemohon. Contohnya, penetapan status anak. Yang keempat, jurisprudensi administratif. Pengertian administratif adalah SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan. Yang ketiga, sejarah jurisprudensi dalam hukum Islam. Mengacu pada pengertian jurisprudensi yang telah dilafalkan di muka, maka yang tidak jarang dijumpai dalam pemakaian istilah jurisprudensi dalam hukum Islam ialah pada pengertiannya yang kesatu, yakni ilmu mengenai prinsip-prinsip utama hukum, yang mengutamakan diri pada bidang hukum dalam sekian banyak aspeknya, analisis tradisionalnya, sejarah asal awal perkembangannya, serta karakter ideal hukum tersebut. Pernyataan di atas diperkuat oleh pandangan semua fuqaha yang menuliskan sumber utama jurisprudensi hukum Islam ialah Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber hukum ini dijadikan sebagai jurisprudensi pada abad ke-1 Hijriah. Maksudnya, ialah semua permasalahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat pada masa itu, penyelesaiannya melulu berdasar pada Al-Quran dan hadis Nabi. Berbeda halnya setelah menginjak abad kedua Hijriah, saat umat Islam telah melalui pembatasan Jazirah Arab dan menginjak wilayah-wilayah non-Arab. Pada masa tersebut, persoalan yang hadir di tengah-tengah masyarakat Islam semakin berkembang dan ruwet, sampai-sampai dalam penyelesaiannya tidak lumayan hanya memakai Al-Quran dan hadis Nabi, tetapi sudah berkembang dalam format ijma atau konsensus semua ulama, kias atau analogi, ihtisan, istislah, dan zat az-zara'i. Pada masa ini telah hadir tokoh-tokoh pemikir hukum yang handal, laksana Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal. Mereka-mereka tersebut telah mengeluarkan sekian banyak teori guna memperkaya khasanah jurisprudensi hukum Islam. Kalau istilah jurisprudensi hukum Islam dipindahkan dalam konteks keindonesiaan, terutama dalam era modern, terlihat adanya perbedaan dengan sejarah pertumbuhan dimula kemunculannya. Dalam konteks yang dilafalkan terakhir, istilah jurisprudensi tidak lagi ditafsirkan sebagai tatanan sumber-sumber hukum Islam, bakal tetapi telah mengarah untuk hasil keputusan pengadilan yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Jurisprudensi peradilan agama yang dimaksud ialah hasil keputusan pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung. Hasil keputusan 3 tingkat peradilan tersebut dinyatakan sebagai di antara dari sumber-sumber Islam yang terdapat di Indonesia, guna dijadikan acuan oleh semua hakim dalam mengecek dan menyimpulkan perkara serupa. Yang keempat, penerapan jurisprudensi di Indonesia dan contoh kasusnya. Dalam menghadapi suatu perkara, para hakim mengambil keputusan dari beberapa dasar hukum dalam undang-undang. Namun terkadang ada perkara yang belum diatur dalam undang-undang secara jelas. Maka para hakim mengambil keputusan jurisprudensi. Jurisprudensi memiliki fungsi penting dalam peradilan, sebab tidak semua kasus atau perkara sudah diatur dalam undang-undang. Sehingga peran jurisprudensi ketika mengambil keputusan itu termasuk vital. Contoh jurisprudensi: adanya pencurian terhadap arus listrik, suatu perkara perceraian, perjanjian internasional, pewarisan harta gono gini, gangguan jiwa yang dialami terdakwa, suatu keputusan perdamaian. Contoh kasus jurisprudensi MA. Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan niaga yang dikualifikasi. Beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama, sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. Contohnya adalah utang piutang dalam perceraian. Saat Anda menikah lalu bercerai, siapakah yang akan mengurus hutang Anda? Menjawab hal di atas, MA mengambil contoh perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Sepasang suami istri pada 2003 mempunyai utang 1 miliar. Belakangan mereka cerai sehingga terjadi sengketa siapa yang menanggung utang tersebut. MA berpendapat utang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bersama. Sehingga sita jaminan terhadap harta bersama atau gono gini adalah sah dan berharga, ujar MA.
Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung merupakan sumber hukum tata pemerintahan faktual yang telah memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintah. Salah satu sumber hukum jurisprudensi yang sekarang masih diterapkan adanya jurisprudensi mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik-baik oleh hakim peradilan tata usaha negara sebagai landasan pengujian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk belajar kita sama-sama kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.